sira kanggo maksud tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kehendaknya kami dapat melanjutkan kembali episode ke-60 kisah perjalanan rohani Sang Prabu. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata dan bahasa dalam video channel ini. Tanggal 3 Agustus 2010, Selasa Pon malam Rabu Wage, pukul 23.30 malam, Sang Prabu kedatangan Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Saya menyampaikan salam hormat kepada Sinuhun Prabu. Saya Sunan Bonang datang." Sang Prabu menjawab, "Iya Kanjeng Sunan Bonang. Ada berita apa Kanjeng Sunan?" Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang ingin menemani Sinuhun Prabu berdiskusi." Sang Prabu menjawab, "Iya Kanjeng Sunan, saya ingin bertanya hal pendamping jasad manusia. Mohon Kanjeng Sunan untuk menjelaskan hal tersebut." Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Begini Sinuhun Prabu, saya jelaskan. Koren itu makhluk Allah yang mendampingi jasad manusia. Itu sudah menjadi kodrat Allah yang Maha Kuasa. Bangsa manusia diberi pendamping untuk mengasuh badan kasar atau jasad. Kalau di Jawa disebut kakang kawah. Dan jiwa atau badan halus atau rohani, kalau di Jawa disebut adi ari-ari. Bangsa manusia yang meninggalkan jasad dikubur, dan yang menjaga jasad tersebut adalah korin. Sedangkan jiwa atau badan halusnya masuk ke alam kubur. Sedangkan di alam kubur masih ada 3 tingkatan. 1, alam siksa kubur. Yang kedua, alam ditidurkan panjang. Yang ketiga adalah alam yang diberi anugerah atau alam kadem. Saya sendiri masuk ke alam kadem. Hal itu kehendak dari Allah yang Maha Kuasa. Karena saya masih punya tugas menuntun anak cucu yang masih ada dan hidup di dunia. Sedangkan korin saya tetap menjaga badan yang ada di pusara dan tidak bisa jauh dari jasad. Saya bisa ke sini hanya sebentar, bagai burung yang terbang dan hinggap. Setelah itu, saya kembali lagi ke alam kadem." Sang Prabu bertanya, "Kanjeng Sunan, makannya bagaimana?" Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Di alam kadam itu adalah alam kemuliaan. Apa yang menjadi kebiasaan makan kita di dunia, di sana juga ada, tapi berbentuk nur.
perlu saya tambahkan Sinuwun, kalau Sinuwun Prabu itu bukan dijaga lagi saat ini oleh Korin, karena Sinuwun langsung dijaga oleh malaikat. Semua itu atas kehendak dan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Begitu Sinuwun Prabu. Mohon maaf Sinuwun Prabu, sepertinya ada tamu yang akan datang. Beberapa saat kemudian, Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam datang. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi Khidir berkata, saya datang menyampaikan salam hormat pada Sinuwun Prabu. Saya Nabi Khidir menghadap. Sang Prabu menjawab, iya Kanjeng. Ada hal apa Kanjeng Nabi Khidir? Kanjeng Nabi Khidir berkata, sudah lama saya tidak ke sini. Saya datang karena Sinuwun Prabu ingin pergi ke Jakarta. Agar supaya lancar naik sampai menjadi titik-titik. Nanti Sinuwun saya tuntun biar bisa bersamaan. Sang Prabu menjawab, iya, terima kasih Kanjeng Nabi Khidir. Mohon maaf, saya mau bertanya. Sebenarnya yang ada di dalam badan atau wadah teman yang bernama Tatang itu siapa? Sebenarnya saya mengerti, tetapi takut salah Kanjeng. Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam menjawab, begini Sinuwun, sejatinya badan halus atau ruhani orang itu adalah Gajah Mada. Orang tersebut mendapatkan anugerah untuk kembali lahir ke dunia dengan jasad yang berbeda dan bertugas untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan membenahi pecahnya persaudaraan Pasundan dengan Majapahit. Sang Prabu menjawab, oh begitu ya Kanjeng Nabi Khidir, saya sendiri sudah menebak karena semua leluhur sudah bertemu saya, tetapi hanya Gajah Madalah yang belum mendatangi saya. Ternyata sudah menempati jasad baru. Terima kasih atas penjelasannya Nabi Khidir. Kanjeng Nabi Khidir berkata, cukup sekian saya datang. Saya ingin menata di Jakarta demi jalannya Sinuwun Prabu yang diberi amanah dari Allah yang Maha Kuasa. Dan bebarengan Nabi Khidir alaihissalam dan Kanjeng Sunan Bonang berpamitan serta mengucapkan wassalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, waalaikumsalam. Tanggal 24 September 2010, Jumat Kliwon, malam Sabtu Legi, pukul 23.20 malam. Sang Prabu kedatangan Sunan Ampel. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Sang Prabu tentang rezeki. Assalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Ampel berkata, saya mengucapkan hormat pada Sinuwun Prabu. Saya datang. Sudah lama saya tidak ke sini setelah saya
mengantarkan Sinuwun pergi ke Jakarta. Sang Prabu menjawab, "Iya Kanjeng Sunan." "Kanjeng Sunan, saya ingin bertanya, apakah Kanjeng Sunan memahami tentang kesulitan-kesulitan yang saya hadapi untuk kebutuhan keluarga ini?" Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sudah mengerti Sinuwun Prabu." Sang Prabu berkata, "Apakah Kanjeng Sunan bisa membantu saya buat kelancaran mencari sandang pangan untuk memenuhi keluarga saya dengan cara-cara Kanjeng Sunan?" Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinuwun Prabu, saya mohon maaf, saya pada hal itu, saya kira Sinuwun Prabu pasrah saja kepada kehendak Allah yang Maha Agung." Sang Prabu berkata, "Begini, Kanjeng Sunan, manusia hidup harus berusaha mencari rezeki buat kebutuhan hidup. Tidak hanya berdoa saja, tapi manusia harus berusaha juga. Rezeki tidak datang sendiri. Sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, wajib berdoa dan berusaha untuk mencari rezeki." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Benar sekali, Sinuwun Prabu. Insya Allah kami para wali akan membantu Sinuwun Prabu dalam mencari rezeki dan agar lancar dalam mencarinya. Nanti saya rapatkan dengan para wali mengenai hal tersebut. Cukup sekian, saya datang Sinuwun. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Terima kasih yang telah menonton video channel ini. Insya Allah kami akan melanjutkan ke episode berikutnya. Saya tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.